Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-119 dengan judul Anak yang Terkasih. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Mereka yang memikirkan akibat melekaskan atau menghalangi pemberitaan, memikirkannya berkaitan dengan diri mereka sendiri dan dengan dunia. Hanya sedikit yang memikirkan berkaitan dengan Tuhan. Hanya sedikit saja yang memikirkan penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa terhadap khalik kita. Seluruh surga ikut menderita dalam sengsara Kristus, tetapi penderitaan itu tidak mulai atau berakhir dengan manifestasinya dalam kemanusiaan. Salib merupakan suatu pernyataan atau wahyu kepada perasaan kita yang tumpul terhadap rasa sakit yang sejak mula dibawa oleh dosa kepada hati Tuhan. Setiap perpisahan dari kebenaran, setiap perbuatan yang kejam, setiap kegagalan manusia untuk mencapai cita-citanya, mendatangkan kesusahan kepadanya. Ketika Israel ditimpa malapetaka sebagai akibat perpisahan dari Tuhan, ditaklukkan oleh musuh-musuh mereka, kekejaman dan kematian. Dikatakan bahwa maka Tuhan tidak lagi dapat menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Ia menjadi juru selamat dalam segala kesesakan mereka. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Terdapat dalam Hakim-Hakim 10 ayat 16 dan Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Ya, jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi." Kita tahu bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Bagaimana ia sebenarnya adalah Tuhan yang tinggal di surga dalam segala kenyamanan, dalam segala keamanannya. Ia bisa pertahankan kealahannya itu tanpa harus memberikan dirinya untuk menjadi seorang manusia, untuk mati di kayu salib. Bahkan di sini dikatakan bahwa ketika seseorang hanya sedikit yang memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan, kita seringkali lupa bahwa Tuhan itu adalah seorang yang seharusnya tidak menanggung dosa-dosa kita. Seharusnya ia tidak perlu memberikan kasih-Nya kepada kita. Mungkin ia hanya harus memusnahkan manusia lalu menciptakan yang baru. Tetapi karena begitu kasih-Nya Tuhan kepada kita, meskipun kita sudah melakukan berbagai kesalahan dalam kehidupan kita, Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan, sehingga Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, supaya kita mempunyai sebuah pengharapan. Kita tidak mati dalam kematian yang kekal, tetapi kita mempunyai pengharapan untuk kita mempunyai kehidupan yang kekal hanya di dalam Kristus saja. Dan di sini juga dikatakan, mereka yang memikirkan akibat melekaskan atau menghalangi pemberitaan, memikirkannya berkaitan dengan diri mereka sendiri dan dengan dunia. Jadi bagaimana seringkali kita berusaha untuk melekaskan atau bahkan kita menghalangi pemberitaan Injil. Dan itu seringkali kita lakukan hanya karena kita memikirkan kepentingan-kepentingan diri saja. Mungkin kita berpikir kalau kita menyampaikan kabar baik ini kepada orang itu, mungkin orang itu akan menolak saya atau tidak mau berkawan lagi dengan saya. Jadi hal-hal atau motif-motif dari egois itulah yang mendorong kita untuk akhirnya kita tidak memberitakan Injil. Tetapi sebaliknya, di balik itu pun Tuhan tidak menginginkan supaya kita asal saja memberitakan Injil. Tetapi Tuhan ingin supaya kita juga meminta hikmat daripadanya. Kapan kita harus berbicara di dalam setiap pertemuan atau perkumpulan kita, atau kapan kita harus diam dan hanya memasang telinga untuk mendengarkan saja. Jadi di sini kita juga tahu bahwa Yesus itu tidak selalu berusaha untuk mengajar, tapi seringkali ia hanya mendengarkan keluh kesah daripada orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Maka dari itu anak-anak sekalipun nyaman untuk bersama dengan dia. Mungkin karena anak-anak itu merasa Yesus itu adalah seorang yang selalu ingin untuk mendengarkan mereka. Yesus tidak menyela pembicaraan dari anak-anak terkecil sekalipun. Dan setiap pembicaraan yang Yesus sampaikan, bahkan dari anak terkecil sampai orang yang tua pun bisa mengerti maksud daripadanya. Jadi bagaimana di sini juga Tuhan menginginkan supaya ketika kita berbicara tentang suatu kebenaran itu, hendaklah kita jangan menggunakan bahasa-bahasa yang sulit sehingga orang tidak mengerti apa maksud dari setiap pembicaraan kita. Hendaklah dalam setiap perkataan kita itu pun
kita hanya cukup mengatakan setiap kebaikan Tuhan itu hanya dengan hikmat yang Tuhan berikan. Dan yang lebih penting adalah bagaimana dari hidup kita itu kita mencerminkan kebenaran Tuhan itu. Karena kebenaran itu akan berbicara lebih lantang ketika kita sudah menghidupkan kebenaran itu. Daripada hanya ketika kita hanya mengkhotbahkan kebenaran-kebenaran itu tanpa kita menghidupkan. Karena ketika kita melakukan hal tersebut, maka kita bisa menjadi saksi-saksi palsu daripada kebenaran Kristus itu sendiri. Dan di sini juga dikatakan, hanya sedikit saja yang memikirkan penderitaan yang ditimbulkan dosa terhadap Khalik kita. Kita tahu bahwa mungkin hanya sedikit dari orang-orang yang ada di dunia ini yang mengerti atau bahkan yang ingin untuk memikirkan bahwa akibat daripada dosa itu kita harus menyalibkan Tuhan kita, menyalibkan pencipta kita. Tetapi seringkali kita hanya memikirkan bagaimana kita bisa menyenangkan diri kita, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan-keinginan kita sendiri tanpa kita melihat bahwa keinginan-keinginan kita itu jauh daripada kebenaran Tuhan. Dan mungkin dengan keinginan-keinginan kita itu kita bisa dilambangkan menyalibkan Tuhan untuk kesekian kalinya. Dan di sini dikatakan bahkan seluruh surga ikut menderita dalam sengsara Kristus. Tetapi penderitaan itu tidak mulai atau berakhir dengan manifestasinya dalam kemanusiaan. Jadi di sini dikatakan ketika Yesus menjadi manusia, itu tidak berakhir begitu saja. Tetapi ketika ia harus mati, dipermalukan di kayu salib. Itulah baru suatu hal yang akhirnya membuat manusia ini bisa mempunyai pengharapan tersebut. Dan di sini juga dikatakan bahwa salib merupakan suatu pernyataan atau wahyu kepada perasaan kita yang tumpul terhadap rasa sakit yang sejak mula. Jadi di sini dikatakan bahwa akibat daripada dosa itu manusia mempunyai hati yang tumpul, bahkan yang tidak mau memikirkan orang lain, hanya mau memikirkan kepentingan-kepentingan dirinya saja. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan bahwa dalam setiap perkataan ataupun perbuatan kita, hendaklah kita selalu mengingat karakter daripada Kristus itu sendiri. Karena karakter daripada Kristus itulah yang mengajarkan kesempurnaan dalam kehidupan kita, yang akan menjadi bekal bagi kita supaya kita bisa hidup di hari depan yang kita tahu tidak akan mudah untuk kita lalui. Bahkan Alkitab mengatakan hari depan kita itu sulit sekali untuk kita jalani. Bahkan tidak pernah ada kesulitan yang manusia alami sejak dahulu kala sampai ketika manusia yang hidup di akhir zaman ini. Dan setiap hal yang harus kita persiapkan adalah bagaimana perubahan hati kita. Kita mau mempunyai karakter-karakter Kristus ketika Yesus itu sudah menjadi contoh bagi kita untuk ia hidup di dunia ini. Dan ketika kita mau mempunyai karakter-karakter seperti itu, maka akhirnya kita akan bisa berdiri di hari depan itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa Rohnya berdoa untuk kita kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ketika segala makhluk bersama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Roma 8 ayat 26 dan 22. Hati Bapa yang kekal itu merasa sakit dengan belas kasihan. Dunia kita merupakan sebuah rumah sakit kusta yang sangat luas. Suatu pemandangan yang menyedihkan sehingga memikirkannya saja pun kita tidak berani lagi untuk tinggal di dalamnya. Bila mana kita menyadari sebagaimana adanya, beban akan terlalu mengerikan beratnya. Namun Tuhan merasakan hal itu untuk semuanya. Untuk membinasakan dosa dan akibat-akibatnya, ia menyerahkan anaknya yang terkasih. Dan ia telah memberikan kepada kita kesanggupan melalui kerjasama dengan dia untuk mengakhiri pemandangan yang menyedihkan ini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Terdapat dalam Matius 24 ayat 14. Jadi bagaimana di sini? Dikatakan bahwa berdoa untuk kita, jadi Rohnya itu berdoa untuk kita dalam setiap keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bahkan di sini juga dikatakan bahwa hati Bapa yang kekal itu merasa sakit dengan belas kasihan. Kita tahu bahwa karena belas kasihan itu, Yesus memberikan nyawanya di kayu salib. Karena itulah motivasi dia untuk datang ke dunia ini, menjadi seorang manusia seutuhnya. Dan akhirnya harus mati di kayu salib untuk memberikan kepada manusia itu jalan keselamatan. Kita tahu bahwa tanpa melalui Yesus kita tidak akan mendapatkan keselamatan itu. Karena ialah satu-satunya juru selamat yang mampu untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan di sini juga dikatakan bahwa bila mana kita menyadari sebagaimana adanya, beban akan terlalu mengerikan beratnya. Jadi bagaimana harusnya ketika kita melihat akibat daripada dosa, kita akan melihat bagaimana mengerikannya akibat daripada dosa itu dalam kehidupan kita. Bagaimana hubungan yang terpisah dengan Tuhan akan menjadi bagian kita.
Tetapi dalam pilihan-pilihan kita, kita justru sering mendatangkan pencobaan dalam kehidupan kita sendiri. Kitalah yang menjauh daripada Tuhan. Meskipun Tuhan selalu membukakan pintunya, tetapi seringkali pilihan-pilihan kita itulah yang membuat kita jauh daripada Dia. Dan di sini juga dikatakan bahwa namun Allah merasakan hal itu semua untuk membinasakan dosa, dan akibatnya Ia menyerahkan anaknya yang terkasih dan telah memberikan kepada kita kesanggupan melalui kerjasama dengan Dia untuk mengakhiri pemandangan yang mengerikan ini. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa kita bisa melewati pemandangan yang mengerikan ini, dikatakan, tetapi hanya melalui kerjasama dengan anaknya yang terkasih tersebut. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan kembali mengingatkan, kita tidak akan bisa sempurna jika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Karena kita tahu bahwa kita ini adalah manusia-manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan dalam segala kesempurnaannya, ialah jalan keselamatan yang akhirnya bisa membuat kita itu bekerja sama dengan Dia, dan akhirnya kita bisa mendapatkan keselamatan itu. Tentu saja itu hanya berdasarkan kasih karunia daripadanya saja. Dan tetapi di balik itu juga ada bagian kita yang harus kita lakukan, yaitu kita harus memperbaiki diri kita, mengubahkan hati kita dari hati yang jahat ini. Kita minta kepada Tuhan untuk mempunyai hati yang baru. Dan ketika kita mau mempunyai hati yang baru, kita mau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya, meskipun kita tidak akan secara sempurna melakukannya. Tetapi bagian kita adalah mau untuk memperbaiki diri hari demi hari. Dan ketika kita mau untuk berusaha lebih baik lagi, lebih berbuat benar lagi dalam kehidupan kita, Tuhan akan melihat segala usaha kita, dan Ialah yang akan menyempurnakan setiap hal yang kita lakukan itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa renungkan lebih dalam. Ketika Tuhan menerobos langit untuk menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya yang terkasih yang kepadanya Dia berkenan, Dia tahu apa yang menanti Yesus. Kehidupan yang penuh penderitaan dan kematian, seperti yang dicatat oleh Ellen White, seluruh surga menderita bersama Yesus. Jika saya berada di surga pada saat Yesus menderita di bumi untuk menyelamatkan umat manusia yang jatuh di dalam dosa, apakah yang saya dapat katakan untuk lakukan untuk menghibur Allah Bapa? Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa kita tidak bisa melakukan apapun untuk menghibur Allah Bapa itu, karena kita tahu bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini, Ia pasti akan melihat bahwa Ia akan mati di kayu salib secara dipermalukan. Tetapi hal itu Ia lakukan karena begitu kasihnya kepada kita sebagai manusia. Dan di sini juga dikatakan bahwa seluruh surga menderita bersama-sama dengan Yesus. Lalu apakah kita mau dalam pilihan-pilihan kita itu kita menyalibkan Dia, membuat hatinya terluka lagi karena kita memilih jalan-jalan kita sendiri, bukan jalan-jalan yang sudah dirancangkan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebahagiaan, untuk mendatangkan kedamaian. Karena kita tahu bahwa ketika hati kita melawan hukum Tuhan itu, kita akan merasakan ketidaknyamanan, ketidakamanan. Karena itulah pilihan-pilihan kita. Tetapi ketika kita mau mengikuti rancangan-rancangan Tuhan, Tuhan menjanjikan sebuah kedamaian, keamanan, dan hidup yang damai sejahtera. Dan itu adalah pilihan yang harus kita pilih. Kemanakah kita mau berjalan? Kita tidak bisa mau untuk mendapatkan keduanya. Kita tidak bisa untuk mengikuti keinginan-keinginan kita dan kita memaksakan itu supaya Tuhan mengizinkan atau meridoi setiap jalan-jalan kita. Tetapi kita harus berusaha bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan ingin untuk saya lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah melalui pembacaan yang begitu singkat ini, kita kembali diingatkan bahwa dalam setiap kehidupan kita, kita harus mengingat bagaimana Tuhan sudah memberikan anaknya yang terkasih itu untuk mati di kayu salib, untuk memberikan kepada kita sebuah pengharapan. Sehingga kita berusaha untuk menghidupkan karakter-karakter Kristus itu untuk ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak berusaha untuk menyalibkan Dia kembali. Meskipun kita tidak secara langsung menyalibkan Dia kembali, tetapi ketika kita berusaha untuk mengikuti pilihan-pilihan kehidupan kita sendiri, maka kita yang akan menjauh daripada kebenaran Tuhan itu. Dan biarlah firman ini selalu boleh kita ingat dan kita hidupkan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaannya selanjutnya. Tuhan memberkati.